wabarakatuh. Nama saya Indah Rustianingrum. Saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas D semester 5. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah SAW yang berbakti kepada orang tua. Dan di sini saya akan menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni. Pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir. Hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai sanak saudara sama sekali. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembala domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan, sama seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan Uwais sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan untuk Uwais untuk menemui Nabi Muhammad semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu dengan Nabi SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta? Lagi pula lumpuh, bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya tak dapat lagi ditahannya. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun, ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menunggu perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Tapi kapan Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi.
Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi SAW menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang kembali ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali dan Umar seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali selalu menanyakan dia? Rombongan Khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan Khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan Khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu mendengar mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam. Tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi Muhammad SAW ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar segera membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa dia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakin hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus memohon doa pada kalian. Dengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa, dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikannya. Dan saat ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungnya dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan
masyarakat kota Yaman, banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang terkenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Penduduk kota Yaman tercengang, mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggembarkan penduduk Yaman yang hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dengan dalam jumlah sedemikian banyaknya, agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahuinya, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang penghuni langit. Demikianlah kisah yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.